Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak 4 ya. Eh, Sekarang kita sebenarnya lanjut ya materi terakhir di semester ini. Nah, di ujian PHS soal ini tuh nanti ada sekitar 2 soal tapi gara rampang lah. Nah, ini tentang apa? Namanya gerak melingkar. Gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini nama lainnya itu banyak, ada sirkular, ada angular, dan lain-lain. Nah, kita harus bandingin dulu sekarang sama gerak lurus. Gimana cara bandinginnya? Begini. Kita ngomongin gerak melingkar. Habis itu sekarang kita akan bandingin sama gerak lurus. Gerak lurus. Nah, gerak lurus kita kenal namanya posisi. Lambangnya itu banyak, ada S, ada R, ada D, ada apalagi banyak ya. Kita pakainya lambangnya S. Nah, di gerak melingkar namanya posisi sudut. Atau posisi angular. Bisa juga angular. Jadi bisa antara dua inilah, antara posisi sudut atau posisi angular itu sama sebenarnya. Lambangnya tuh theta. Paham ya? Jadi gerak lurus itu posisi. Kalau di gerak melingkar tuh namanya posisi sudut. Gimana cara bayanginnya? Begini. Kalau ada posisi A, terus pindah ke posisi B, nah ini kan geraknya lurus tuh. Nah, ini namanya perpindahan posisi di gerak lurus. Tapi kalau di gerak melingkar, nih, ini adalah posisi A, terus ke sini adalah posisi B. Nah, perpindahan ini namanya delta theta. Kalau ini kan namanya delta S. Jadi kita ngomongin sudut. Oke. Itu perbedaan antara posisi dan posisi sudut. Kemudian kita kenal lagi ada namanya kecepatan. Lambangnya adalah V. Di sini namanya adalah kecepatan sudut. Atau kecepatan angular. Ya sama aja, nggak usah saya tulis lagi ya. Mau sudut mau angular sama aja. Itu beda istilah doang. Lambangnya adalah omega. Apa itu kecepatan sudut? Kecepatan sudut adalah seberapa cepat benda berputar. Kalau ini kan seberapa cepat, kecepatan biasa mah kecepatan seberapa cepat benda bergerak lurus. Kalau ini seberapa cepat benda berputar. Gitu ya. Kemudian ada lagi percepatan. Kok warna putih. Percepatan. Lambangnya adalah A. Sebenarnya percepatan yang kita ketahui ini di gerak lurus itu sebenarnya namanya percepatan tangensial. Lambangnya bisa A atau AT. A tangensial. Gitu. Nah, di sini ada namanya percepatan sudut. Atau percepatan anguler. Lambangnya adalah alfa. Jadi, di sini ada perubahan-perubahan nama-nama. Nah, hubungan antar mereka itu dihubungkan nih. Di mana posisi sudut itu ada hubungannya sama S dibagi R. Kecepatan sudut itu adalah ada hubungannya sama V dibagi R.
percepatan sudut juga ada hubungannya sama A tangensial atau percepatan biasa. A dibagi R. Ya tentu aja nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ya ini bisa jadi S sama dengan theta dikalikan R. Itu ya. Konsekuensinya lagi misalnya V sama dengan omega dikalikan R. Ini A sama dengan alfa dikalikan R. Nah gitu-gitu ya. Ini adalah konsekuensi dari rumus yang dipakai. Kemudian, kita juga kenal beberapa hubungan antara posisi dan kecepatan. Misalnya karena kecepatan adalah V itu adalah S dibagi T. Ya kan? Dari posisi ke kecepatan. Kalau kecepatan ke percepatan, itu A sama dengan V dibagi T. Gitu. Nah, di sini juga sama. Dari sini ke sini, ini jelek ya. Bentar, saya hapus dulu. Biar kalian bisa screenshot. Posisi kecepatan kan V sama dengan S per T. Gitu. Sementara A adalah V per T. Di sini ada hubungan-hubungan antara posisi ke kecepatan. Terus kecepatan ke percepatan gitu. Sama di sini juga di yang sudut. Di mana omega pasti theta dibagi T. Dan alfa itu adalah omega dibagi T. Jadi segala rumus-rumusnya cuma tinggal berubah tanda aja. Lambang. Gitu. Jadi mereka itu berhubungan semua. Terus apa ya Pak yang baru? Nanti akan saya jelasin. Jadi kalau ada rumus, di sini kan ada rumus nanti gerak lurus itu kan ada dua. Ada GLB, ada satu lagi GLBB. GLB itu rumus kan cuma satu yang kamu tahu. V sama dengan delta S dibagi delta T. Sama di sini juga nanti ada GMB, ada GMBB. GMB rumusnya jadinya cuma satu juga. Apa? Omega sama dengan delta theta dibagi delta T. Cuman ngubah doang. Kemudian apa lagi? Di GLB rumusnya ada berapa? Ada 3 yang rumus abadi. VT sama dengan V0 plus AT. Di sini berubah menjadi apa? Omega T sama dengan omega 0 plus alpha T. Gitu. Lalu ada rumus apa lagi? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta S. Berubah jadi apa? Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa delta theta sama delta S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat. Berubah menjadi delta theta sama dengan omega 0 dikalikan T plus setengah alfa T kuadrat. Begitu jadinya. Hubungan antara mereka berdua tuh sama-sama aja. Bedanya yang satu mah lurus, satunya melingkar. Oke, ngerti ya? Ini akan saya hapus. Kalau mau screenshot dulu, saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Just. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang baru?
dari mereka. Nah, yang pertama adalah percepatan. Percepatan itu ada dua dalam gerak melingkar. Yang pertama namanya tangensial. Yang kedua namanya sentripetal. Percepatan tangensial lambangnya AT. Sentripetal namanya ASP. Nah, percepatan tangensial itu sebenarnya sama seperti percepatan yang kita udah pelajari di gerak lurus. Itu sebenarnya namanya percepatan tangensial. Apa percepatan tangensial? Yang kita sudah ketahui, dia hanya merubah besar laju. Jadi tadinya 0 jadi 100 km per jam. Itu tangensial yang main. Kalau sentripetal apa? Dia hanya merubah arah. Ingat, sentripetal hanya merubah arah. Jadi, kalau ada benda belok atau arahnya berubah, itu pasti gara-gara sentripetal. Bukan gara-gara tangensial. Begitu. Apapun bisa berubah, apapun bisa berfungsi sebagai gaya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal asal mulanya dari gaya. F sentripetal sama dengan M dikalikan A sentripetal. Apa itu F sentripetal? Dia adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang merubah benda sehingga arahnya berubah. Contoh, bulan. Jangan jauh-jauh bulan ya. Kambing. Ini ada kambing lagi. Ini pala kambing nih. Ada tanduknya. Ada ekornya juga. Si kambing ini, dia lagi gerak ke sana. Pasti kambing merasanya dia lurus. Tapi, si lehernya diikat di tali. Sehingga dia gimana? Akhirnya dia berputar kan, berbelok. Mengitari si ini gara-gara ada si tali ini. Nah, tali ini menarik ke pusat. Nah, ke sini kan. Mau kambingnya di sini, di kiri, berarti talinya akan tetap narik ke pusat kan, ke si tiang yang nahan si kambing. Nah, gaya tali ini berfungsi sebagai gaya sentripetal. Yang akhirnya nanti menimbulkan percepatan sentripetal. Kemana? Ke pusat. Sentripetal. Sehingga dia merubah arah. Arahnya siapa? Arah si kambing. Harusnya kambing itu maju, malah jadi belok. Itu adalah konsep sentripetal. Terus gampangnya lagi gini. Tangan kamu juga bisa berfungsi sebagai gaya sentripetal. Caranya gimana? Orang lari, kamu tarik. Jadi kan dia belok. Nah, dia belok, maka tangan kamu, gaya di tangan kamu adalah berfungsi sebagai gaya sentripetal. Karena dia merubah arah. Oke, rumusnya sekarang. A sentripetal itu rumusnya adalah V kuadrat dibagi R. Sama dengan atau omega kuadrat dikali R. Gitu. Ini adalah percepatan sentripetal. Pak, kalau tangensial gimana? Ya kan kalau tangensial mah udah tahu yang digerak lurus kan. Jadi kesimpulannya apa? Nah, di sini ada ASP, di sini ada A tangensial. Kita bikin tabel dah. Ada GLB, ada GLBB, ada GMB. Apa itu GMB? Gerak melingkar beraturan ya. Ada GMBB. Atau apa itu GMBB? Gerak melingkar berubah beraturan. ASP
di ASP nih, di GLB itu tidak ada ini. Karena dia nggak berubah besar, nggak berubah arah. Di GLBB adanya A tangensial, tapi nggak ada A sentripetal. Kenapa? Dia berubah besar lajunya, nambah cepat, tapi nggak berubah arah. Di GMB, dia ada sentripetal, tapi nggak ada tangensial. Jadi muternya tuh konstan, kayak jam dinding, kayak bulan mengelilingi bumi 30 hari, bumi mengelilingi matahari 365 hari. Nah, kalau di GMBB itu ada dua. Dua-duanya ada. Gitu ya. Kemudian, ini adalah yang GMBB. Udah ya, ini ngomongin yang baru. Kemudian apalagi yang baru? Nah, sebelum kita lari ke sana, kita ngomongin satu hal yang saya kelupaan di awal. Satuan. Kita tahu kalau, kita buat dulu ya, draw lingkaran dulu. Kita buat lingkaran dulu. Kok gini? Nah, kita buat lingkaran dulu. Saya pengen tanya ke kamu dulu ya. Silakan jawab. Ya nggak jawab juga nggak apa-apa. Saya jadi podcast aja sebenarnya. Ini ada pusat lingkaran. Taruhlah di sini adalah A. Di sini ada A. Kemudian ini pindah ke B nih. Berapa derajat? 90. 90, cakep. Dari A ke B itu 90 derajat. Apanya ini? Ini adalah delta theta. A ke B 90 derajat itu berapa putaran? Saya mau tanya. Ayo, berapa putaran? Seperempat, Pak. Seperempat putaran. Gitu kan, gampang ya? Nah, bahasa Inggrisnya putaran apa? Nah, nggak ada yang tahu bahasa Inggrisnya putaran. Bahasa Inggrisnya putaran adalah rotation. Atau seperempat rotation. Kemudian kasus lagi dari A ke C itu berapa derajat? 180. Oke, A ke C 180 derajat. Berarti dia delta tetanya adalah 180 derajat. Berapa putaran? Setengah putaran. Akhirnya ultimate-nya adalah kita ke sini lagi. Ke D. A ke D itu berapa derajat? 360 derajat. Artinya apa? Satu putaran penuh. One rotation. Nah, sialnya, bukan sialnya sih. Ternyata kita nggak bisa memakai satuan derajat. Satuan derajat. Nah, gitu. Tidak diperkenankan. Diperkenankan. Tidak bakulah. Lah terus pakai apa, Pak? Nah, pakai ini. A ke C itu tadi berapa? 180 derajat. Itu namanya adalah
pi radian. Nah, ini kita pakai ya. Jadi 180 derajat itu nilainya adalah pi radian, pi rad disingkatnya. Dari C ke D itu 180 derajat lagi, pi radian lagi. Sehingga apa? Satu putaran tuh berapa pi radian? 2. Satu putaran adalah 2 pi radian. 2 pi ya, ada pi-nya. Nah, ini yang kita pakai sekarang. Sehingga apa? Sehingga semua satuan derajat dan putaran tidak bisa kita pakai kecuali Anda ubah dulu kesatuan pi radian. Paham ya? Ini konsepnya. Kemudian saya hapus. Jebret. Ini saya rekam kok. Terus, gimana apa cara konversinya? Nah, nanti di soal-soal kalian akan menemukan sudut satuannya radian. Omega satuannya radian per sekon. Karena kan omega theta per waktu. Alfa satuannya radian per sekon kuadrat. Karena dibagi waktu lagi. Nah, terus Pak, kita akan menemukan gimana? Kita akan menemukan omega yang satuannya adalah misalnya 600 rpm. Atau di mobil-mobil kamu ketemu 6000 rpm. RPM itu apa sih? Nah, itu dia. Apa ada yang tahu RPM itu apa? Apa? Sorry? Nggak kedengeran? Radian per menit. Dikit lagi. R-nya itu rotation. Revolution per menit. Nah, rotation per menit. Per minute. Jadi, RPM yang kalian sering dengar di kendaraan bermotor itu sebenarnya rotation per menit. Pistonnya berputar segitu per menit. Artinya apa? 100 rotation per sekon. Gitu dong. 100 putaran per menit. Ini juga kecepatan sudut. Tapi ini tidak baku. Kita harus memakai satuan baku. Artinya apa itu? 100 putaran per detik. Putaran itu bukan baku, maka kita harus ubah dulu ke satuan rad per sekon. Putaran itu berapa rad? Satu putaran. Tadi. 2 pi. 2. Harus ada pi-nya ya. Satu putaran itu 2 pi radian. Maka jadi 200 pi radian per sekon. Ini jadinya. 6000 rpm sama dengan 200 pi radian. Gitu. Kamu harus ubah dulu kalau ada rpm berubah menjadi radian per sekon. Ngerti ya? Ini berubah. Lagi, kalau saya klik 270 derajat, 45 derajat, 60 derajat, itu berapa radian? Yang gampang dulu. 45 derajat berapa radian? Ayo. Berarti kan 45 per 180
dikalikan pi kan. Kan logikanya gini. 180 aja pi radian. Nah, kalau 45 berapa? Berarti kan 45 per 180. Berapa tuh? Bagi 3. Bagi 45 dah. 1 per 4. Pi radian. Kalau 60 berapa? Dengan cara yang sama. 60 per 180 pi radian. Berapa? 1/3 pi radian. 270 per 180 pi dibagi 90 3/2 pi radian. Jadi kita harus ubah-ubah dulu dari satuan derajat, putaran ke dalam radian. Oke, ini pengubahan satuan. Kemudian kita lanjut. Apa yang baru? Yang baru adalah ada namanya frekuensi dan periode. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah gampangnya ya. Berapa kali sih gitu? Berapa kali sedetik? Sebenarnya nggak harus sedetik sih. Satuan waktu. Gini, saya makan 3 kali sehari, itu frekuensi. Saya gajian sebulan sekali, itu frekuensi. Saya dapat duit 12 kali dalam setahun, itu frekuensi. Yang menunjukkan berapa kali dalam suatu waktu, itu adalah frekuensi. Tapi, kita sederhanakan menjadi sedetik. Makanya frekuensi itu rumusnya adalah N dibagi T dalam satuan sekon. Periode kebalikannya. Kalau frekuensi berapa kali sedetik, kalau periode sekali berapa detik. Gitu. Jadi kalau misalnya di frekuensi saya makan sehari 3 kali. Berarti di periode saya untuk sekali makan untuk berapa hari, gitu kan? Kalau frekuensinya saya makan 2 kali sehari, maka untuk 1 kali makan untuk setengah hari, gitu. Maka periode itu waktunya dibagi jumlahnya. Karena ini saling berkebalikan, makanya muncul rumus frekuensi itu 1 per periode. Karena dibalik-balik aja. Nah, ini frekuensi. Periode nggak terlalu kita bahas. Yang akan kita bahas adalah frekuensi sudut. Frek, sudut atau angular. Lambangnya tuh omega. Sama kayak kecepatan sudut. Loh kok sama, Pak? Gitu kan? Frekuensi sudut itu nunjukin berapa putaran. Sedetik. Berarti omega itu sama dengan putaran per detik gitu kan. Kita nggak boleh pakai putaran, kita bolehnya pakai 2pi radian per sekon. Kalau misalnya 2 putaran, berarti kan dikali frekuensinya. Misalnya, omeganya adalah 3 putaran per detik. Berarti nggak boleh. 3 kali 2pi radian. Gitu. Jadi ini kalau misalnya mau dirumusin begini. Dikali N dia di sini. Dikalikan dengan N. Berapa putaran sih sedetik? Nah itu frekuensi sudut. Putaran sedetik itu namanya frekuensi. Gitu. Tapi nggak boleh. Makanya rumusnya adalah omega 2pi dikalikan frekuensinya. Frekuensi sudut itu frekuensi juga, tapi dalam satuan radian. Jadi nunjukin berapa putaran sedetik. Itu sama kayak kecepatan sudut. FYI, ingetin kembali, kecepatan sudut itu omega juga.
Dia nunjukin seberapa cepat benda bergerak. Ini sama, tapi beda. Bedanya di mana, Pak? Bedanya konsepnya. Kecepatan sudut itu nunjukin seberapa cepat benda berputar. Kalau frekuensi sudut nunjukin berapa banyak putaran yang dilakukan sedetik. Tapi mereka berdua tuh sama-sama aja. Kalau kecepatan sudutnya makin gede, alias kecepatannya makin tinggi, ya pasti putarannya makin banyak. Kebalikannya juga gitu. Kalau putarannya makin banyak sedetik, maka kecepatannya juga makin cepat. Sehingga sama kelihatannya. Secara konsep beda, tapi secara fisik sama. Kayak itu adalah yang baru-baru dari gerak melingkar. Gear. Apa itu gear? Gerigi. Gerigi secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerigi yang dihubungkan dengan rantai. Nah, alias yang ketemu di pinggir. Ini ketemu di pinggir. Ketemu di pinggir itu yang begini. Ini nggak ketemu ya. Nah, ada dua nih. Ada dua tipe. Kayak di sepeda-peda kan. Ini ketemu di pinggir nih. Coba kita bayangkan kamu di sini ada titik A, kemudian ke titik A aksen, ya. Nah, A ke titik A aksen. Sebelumnya saya mau jelasin dulu nih, saya ulangin lagi ya, barangkali ada yang lupa-lupa ingat. Loh, kok kayak gini? Wait. Nah, saya ingin jelasin lagi nih ke kamu ya, barangkali lupa. Ini pusat lingkaran namanya. Saya ulangi lagi ya. Dari A ke A aksen, berapa derajat? 90. Berapa pi rad? Setengah. Setengah pi rad. Nah, Pi per 2 pi. Sorry, theta per 2 pi radian. Ya, ini adalah perubahan sudutnya. Jari-jarinya adalah R. Gitu. Kemudian yang harus kamu cari tahu adalah, nah dari A ke A aksen, aduh, pengkol. Dia tuh menempuh jarak, kok kagak lurus ya? Kagak lurus, emang bengkok. Ih, jelek banget. Yaudahlah, dari A ke A aksen, dia menempuh delta S kan? Ini jarak ini nih. Nah, kelihatan yang hijau-hijau? Walaupun kagak setengah seperempat lingkaran. Dia menempuh delta S. Delta S ini satuannya meter. Gitu ya. Berbeda antara yang ini namanya delta theta. Perubahan theta. Yang ini namanya delta S. Berbeda ya. Kalau S itu ngomongin jarak, tempuh. Kalau delta theta ngomongin perubahan sudut dalam satuan radian. Hubungan antar mereka, delta theta, itu adalah delta S dibagi R. Ya. Makanya rumus keliling lingkaran itu apa? Keliling lingkaran adalah kalau delta S-nya, kamu tahu rumus keliling lingkaran itu apa? Rumus keliling lingkaran adalah delta S-nya berarti satu putaran penuh kan? Delta theta dikalikan R. Satu putaran penuh itu apa? Berapa pi? 2 pi dikalikan R. R itu dikali 2 apa? Pi dikalikan diameter. Nah, makanya keliling itu rumusnya pi dikalikan diameter. Dari sini. Begitu ya.
Kalau kita pengen tahu seperempat keliling, ya ubah aja delta tetanya jadi seperempat pi, gitu ya. Dari sini rumusnya. Oke, ini udah paham ya. Delta S itu jaraknya dari A ke A aksen. Delta theta itu perubahan sudutnya dari A ke A aksen. Gitu. Jadi A ke A aksen dari suatu posisi ke posisi lain, dia contain dua hal. Jarak dan perubahan sudut. Ini akan saya hapus. Ini cuma buat ngingetin doang. Oke, lanjut. Sekarang dari A ke A aksen, dia punya jarak segitu. Aduh, jelek mulu gambarnya. Nah, punya jarak segitu, delta S. Makanya pada saat ada roda dihubungkan nih dari B ke B aksen, pasti kan punya delta S yang sama ya logikanya. Kan sama-sama muter nih. Nah, mungkin B ke B aksen tuh di sini B-nya. Nah, B aksen. Sudah berputar segitu dia. Untuk jarak yang sama. Delta S yang sama. Bedanya apa? Sudutnya, Bu. Pak. Ininya nih. Nah. Sementara A ke aksen mah sudutnya baru ini. Tuh. Jadi kalau misalnya ada C nih. C ke C aksen. Dia pasti menembus C yang sama. Ini delta S juga. Kan mereka berputarnya barengan, ada rantai. Sehingga apa maksudnya di sini? Sama ini pun begitu yang bawah. Maksudnya adalah yang sama itu delta S per T-nya. Jadi perubahan delta S-nya dibagi waktunya yang sama gitu. Apa berarti kesimpulannya? Kesimpulannya V misalnya lingkaran A, lingkaran B ya. VA-nya sama dengan VB. Alias omega A dikalikan RA-nya itu sama dengan omega B dikalikan RB-nya. V-nya yang sama gitu. Sekarang kita cari bentuk yang kedua. Yang kedua tuh begini nih. Ini ada lingkaran. Ih, jelek. Kita ulangin lagi gambar lingkarannya. Tambah jelek. Nah, gimana ya? Nah, gitu ya. Terus lingkarannya di sini, dikasih lingkaran lagi. Nah, ini adalah gear yang nyatu di tengah dia. Yang kiri tuh nyatu di pinggir, ini nyatu di tengah. Nah, sekarang kita perhatikan nih. Ada A di sini ada B. Terus dia pindah ke A aksen dan B aksen. Perhatikan yang A aksen itu kan delta S-nya ini ya. Nah, ini delta S. Delta S punya A. Sementara yang B, yang ini delta S-nya. Delta S punya B. Jadi mereka tuh punya delta S-nya berbeda. Samanya di mana? Samanya di sudut. Mereka sama-sama punya sudut yang sama. Jadi mereka perubahan sudutnya tuh sama, tapi delta S-nya berbeda. Begitu. Sehingga apa? Sehingga kesimpulannya adalah delta omega dibagi delta T-nya sama. Oh, delta omega. Sorry, delta tetanya. Delta tetanya itu sama. Apa kesimpulannya? Omega-nya yang sama. Misalnya lingkaran dalam A, yang luarnya B ya. Omega-nya sama. Alias, VA per RA itu sama dengan VB per RB. Kita sering banget temuin ini di sepeda misalnya. Semakin besar perbandingan, semakin besar perbedaan antara gear satu yang kiri sama yang kanan yang sebelah kiri ini, maka kamu sering lihat orang ngayuh sepeda nih cepat banget, tapi majunya pelan.
kayak gigi tinggi kan. Si ngayuhnya tuh sering banget muternya cepet, tapi majunya tuh pelan-pelan. Karena yang di kayuh tuh bagian yang kecil. Jadi putarannya gede sih, tapi delta S-nya kecil. Gitu. Berbeda dengan ketika pakai gigi rendah. Ketika rasio perbandingan gearnya tuh hampir sama. Jadi pada saat kau muter, itu yang belakangnya bannya juga muternya jauh, tapi lebih berat karena torsinya lebih gede. Berbeda dengan yang perbandingan sepeda, misalnya depannya bannya gede, belakangnya kecil, beda lagi. Gitu ya. Jadi perbandingan ini dipakai di alat apapun, mesin, jam, segala macam gitu. Kita pengen tahu periode sebuah jarum detik sama jarum menit misalnya. Gimana caranya? Ya kamu bisa ituin jari-jarinya dari omeganya. Jadi omega setiap satu putaran kan, kalau jarum jam itu satu putarannya 12 jam. Kalau jarum menit satu putarannya 1 jam. Kalau jarum detik putarannya adalah 1 menit. Nanti di situ ada ketemu perbandingan antara jari-jarinya gitu. Jadi jari-jari yang dipakai dan gerigi yang dipakai itu berapa. Tapi itu nggak dibelajarin di sini, gerigi-gerigi itu. Dan terkuliahan itu. Oke. Jadi nanti misalnya ada hubungan kayak gini nih di soal. Jelek banget. Nah, ada hubungan kayak gini. Ini kayak otaknya Patrick nih di film SpongeBob yang baru nyatu, kayak gini. Jadi ada tuh 2, 3, 4, 5 gear terhubung. Nanti ada hubungannya antara nih gear 1 misalnya A, ini B, ini C, ini D, ini E. Jadi A sama B yang sama adalah omeganya. Omega A sama dengan omega B. B sama C adalah V-nya. VB sama dengan VC. C sama D adalah omeganya. Omega C sama dengan omega D. D sama E adalah V-nya. VD sama dengan VE. Gitu. Jadi kamu masukin aja rumus yang V per R atau omega kali R. Matikan semuanya. Matikan. Kuotanya nanti banyak. Oke ya. Baiklah, terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Kalau diperhatikan, kalau tidak diperhatikan juga tidak apa-apa. Seperti biasa. Jangan lupa untuk stay tune di GetCR jam 1 setiap hari Kamis. Karena suka ada ulangan di posting. Soalnya cuman gampang ya, sedikit lah. Kayak parabola kan, gampang-gampang susah. Selamat berleha-leha, karena masih ada waktu setengah jam lagi sampai pelajaran berikutnya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin laptop, persilakan.